Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan. Kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita boleh melakukan berbagai aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Allah penguasa kehidupan kami, terima kasih Engkau boleh menuntun kami, Engkau boleh menyertai kami selalu, dan saat ini kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Mazmur pasal 96, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Maranatha. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam di saat ini, yaitu di hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan dalam suatu tema, yaitu bersorak-sorak bagi Sang Raja. Bersorak-sorak bagi Sang Raja. Bapak Ibu dan Saudara, pasti kalau kita pernah melihat suatu film tentang kerajaan, ataupun kita melihat di berbagai daerah ataupun berbagai negeri yang masih menggunakan sistem kerajaan, pasti kita pernah melihat bagaimana masyarakat sangat bersorak-sorak ketika ia melihat sang raja mereka. Karena raja mereka dianggap sebagai orang yang paling luar biasa di antara mereka. Bahkan hingga keturunannya pun sampai saat ini masih sangat disenangi oleh masyarakat. Dan juga cara hidup dalam keluarga kerajaan ini pun tentu berbeda-beda. Salah, nggak usah, hapus saja. Ya Allah, ketok banget saya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan syair dari lagu di Kidung Muda Mudi nomor 38, di mana syairnya di akhir ditulis demikian, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Syair lagu yang ditulis oleh Lubis ini berdasarkan Mazmur 148 dengan musik lagu tradisional Batak Toba yang iramanya penuh semangat dan juga penuh sukacita. Dan ada sedikit kemiripan antara syair ini dengan Mazmur 96 yang juga menekankan tentang Tuhan ialah Sang Raja. Tentang bagaimana mengagungkan Tuhan sebagai Sang Raja kita.
Kalau dalam Mazmur kita ini yang tadi kita baca, Mazmur 96, pemazmur mau mengundang segala bangsa untuk datang, memuji dan juga memuliakan Tuhan. Mereka diminta untuk sujud menyembah kepada Tuhan, memuji dan juga memuliakan Tuhan, serta memberikan persembahan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah yang layak disembah dan dipuji. Mengapa pemazmur mengajak umat untuk datang memuji Tuhan? Karena begitu besar kasih-Nya bagi manusia, bagi setiap umatnya. Allah yang kita sembah senantiasa menyertai kehidupan umatnya pada saat itu. Sehingga pemazmur mau mengajak mereka untuk datang memuji Tuhan. Sebab di tengah-tengah ketidaksetiaan umat pada saat itu, Allah tetap setia. Walaupun Allah memberikan penghukuman, Allah tetap memberikan janji pengharapan, pemulihan, pembaharuan. Bukankah Allah begitu luar biasa? Walaupun umat tidak setia, Allah tetap setia, menjaga merawat umatnya. Sehingga itulah mengapa pemazmur senantiasa mau mengajak umat untuk memuji Tuhan, karena hanya Ialah yang pantas untuk dipuji. Setiap perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang ajaib. Perbuatan Tuhan sungguh luar biasa, menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Dan untuk itu, hanya Tuhanlah yang memang layak untuk disembah dan dipermuliakan. Hanya kepada Dia pujian dan syukur dipersembahkan. Sedangkan Israel dipanggil untuk memberitakan bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah di antara bangsa-bangsa dengan keadilan dan juga kebenaran. Tuhan adalah Raja yang berdaulat atas seluruh bangsa ciptaannya. Karena itu pemazmur mengajak seluruh alam semesta bersukaria, bersorak-sorai untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai Sang Raja. Alasannya adalah karena Tuhan yang adalah Raja ini akan datang sebagai hakim yang adil, hakim yang memerintah seluruh dunia dengan keadilan dan kesetiaannya, bahkan dengan cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan kedatangan Tuhan sebagai Raja damai telah dinanti-nantikan, bahkan telah digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dan kita meyakini bahwa ketika Tuhan Yesus yang telah hadir ke dunia, bahkan telah mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga demi menebus kita manusia, Ia adalah Raja dan Hakim yang sangat adil yang akan datang kembali pula. Sekarang kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Di masa-masa raya Adventus yang ketiga ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk datang memuji menyembah Dia, untuk menantikan dengan penuh sukacita kedatangan Tuhan yang adalah kedatangan yang akan dipenuhi dengan kedamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus bukanlah dengan sambutan penuh ketakutan, tetapi sambutan dengan penuh kegembiraan. Karena bagi setiap kita yang percaya, pasti kedatangan Tuhan sangat kita nanti-nantikan. Dan kedatangan Tuhan akan membawa damai karena Ia adalah Raja damai. Raja yang penuh dengan kuasa memerintah di atas kita sebagai warga kerajaannya. Dan untuk kita maknai di malam hari ini melalui firman Tuhan ini, kita mau diajak pujilah Tuhan. Naikkanlah pujian kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Karena hanya Ialah yang patut dan layak untuk mendapatkan itu semua. Kebaikan Tuhan tidak akan dapat kita balas. Untuk itu mari senantiasa mengusahakan yang terbaik supaya Tuhan dapat disenangkan melalui perbuatan kita, yaitu perbuatan baik kita kepada sesama kita. Kita saling mengasihi sesama kita. Kita mau saling menolong, saling mendoakan. Ketika ada yang dalam pergumulan hidup, kita saling merangkul, tidak membeda-bedakan. Tetapi kita merangkul semua orang. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita sebagai warga kerajaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan semangat bagi kita untuk senantiasa memuji dan juga memuliakan nama Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa.
Bapa, terima kasih untuk segenap sukacita, untuk segenap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh meyakini bahwa tanpa Tuhan, kami tidaklah mungkin bisa ada pada saat ini. Tanpa Tuhan, kami tidaklah dapat melewati setiap pergumulan kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak mungkin merasakan indahnya kebersamaan, indahnya kehidupan di dunia ini. Karena hanya Tuhanlah yang menjaga dan juga menaungi kami. Untuk itu kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Ampunkan kami ketika kami melakukan berbagai kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Yang kami tahu bahwa itu salah, tetapi tetap kami lakukan. Ampunkan kami Tuhan. Dan ketika pada malam hari ini kami akan beristirahat, tolong Tuhan, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan besok kami dapat kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami dapat kembali melanjutkan perjuangan kami. Dalam pekerjaan, pendidikan, setiap usaha demi masa depan kami. Berkati setiap kehidupan berkeluarga, bahkan kehidupan pribadi kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa hanya kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap percaya pada tuntunan kasih Tuhan sebagai Raja yang agung bagi kehidupan kita. Selamat beristirahat, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.